Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang selalu menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami, menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Allah Roh Kudus, urapilah kami, berikanlah kepada kami hikmat untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Lalu kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah. Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya firman yang kami terima saat ini, itulah yang memberkati hidup kami. Ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah kehidupan kami ya Bapa dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, supaya saat ini kami ada dalam keadaan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar mengerti bahwa tujuan hidup yang terakhir dari kehidupan orang percaya selama masih hidup di dunia ini adalah menjadi serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Itu tujuan akhir dari kehidupan kita selama kita masih ada di dunia ini. Tentu kita harus memahami bahwa menjadi serupa itu bukan sekedar mirip, bukan, tetapi sama atau menjadi seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau sama itu berarti tidak bisa beda, sedikit pun tidak boleh, harus persis. Jadi dikatakan seperti Yesus, ya. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita hanya untuk menjadi mirip dengan Kristus, tidak. Tetapi yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, kita harus serupa, ya. Kita harus sama seperti Kristus. Jika demikian, mari sekarang kita periksa seluruh keberadaan hidup kita. Apakah kita sudah menjadi sama seperti Kristus atau belum? Ya. Kalau belum, berarti dapat dipastikan kita masih serupa atau kita masih sama dengan dunia ini. Padahal firman Tuhan katakan kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, itu artinya kita harus melepaskan diri dari cara hidup yang sama seperti dunia. Tidak boleh sama sekali hidup dengan cara hidup dunia lagi. Sebab orang yang hidup dengan cara hidup dunia, dia tidak akan pernah mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, saudaraku. Itulah yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2, dan kita sudah sering membaca kebenaran firman Tuhan ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, yang perlu menjadi catatan penting di sini untuk berubah, ya, meninggalkan cara hidup dunia, lalu berjuang untuk menjadi serupa atau sama seperti Kristus, itu tidak gampang, tidak seperti membalik telapak tangan. Dan memang disinilah perlu perjuangan untuk berubah. Perlu perjuangan untuk berubah. Nah, waktu prosesnya itu saya harus katakan berkali-kali bahwa untuk berubah menjadi seperti Kristus memerlukan waktu yang panjang. Dan waktunya itu harus diakui seumur hidup kita. Jadi selama hidup kita itulah kita terus mengalami perubahan, proses terus menerus dari hari ke hari, supaya kita semakin mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sehingga kita pada akhirnya bisa mencapai kesempurnaan seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga.
Nah, proses untuk mengalami perubahan supaya menjadi seperti Kristus inilah adalah proses menuju kelahiran baru. Artinya kita harus menjadi baru di dalam Kristus ketika kita benar-benar mengambil keputusan untuk meninggalkan cara hidup yang lama, cara hidup dunia. Barulah kita mengalami proses perubahan dari hari ke hari sehingga semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kalau kita melihat kepada kehidupan Rasul Paulus, hal yang sama juga terjadi. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita tahu bahwa dulu sebelum Rasul Paulus mengenal Yesus Kristus, ia adalah seorang yang taat terhadap hukum Taurat. Bahkan di dalam kesaksiannya ia mengatakan bahwa tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, ya, dirinya tidak bercacat. Dan itu terbukti dikatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-6. Firman Tuhan katakan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-6 tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah, saudaraku, perhatikan itu. Ini artinya orang-orang yang sama seperti Paulus pada zaman itu, mereka selalu dibelenggu oleh Taurat. Seluruh kehidupan mereka diatur oleh Taurat, saudaraku. Jadi kehidupan yang baru di dalam hidupnya Rasul Paulus itu terjadi ketika ia mengenal Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian ia mengambil keputusan untuk mempersembahkan segenap hidupnya hanya untuk Tuhan saja. Ketika Paulus mempersembahkan seluruh hidupnya hanya untuk melayani Tuhan saja, barulah ia bisa berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, orang percaya juga saat ini tanpa disadari dibelenggu oleh dunia ini dengan segala kenyamanan hidupnya. Kalau kita masih tetap hidup dengan cara hidup kita yang sama seperti dunia, itu artinya kita masih tetap tinggal di dalam kehidupan kita yang lama. Untuk menjadi baru di dalam Kristus, kita harus mengambil tindakan, meninggalkan kehidupan kita yang lama. Karena panggilan kita sebagai orang percaya adalah panggilan untuk menjadi sempurna sama seperti Kristus. Kalau kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dan ayat 29, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan baik ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi memang saudaraku, ketika kita dipilih sejak semula, kita ditentukan supaya menjadi serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Kita harus memahami ini. Kita ditentukan, sejak semula sudah ditentukan untuk menjadi serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tidak mau, berarti kehidupan kita tidak mungkin berkenan kepada Allah Bapa di sorga. Jadi disinilah orang percaya memerlukan proses pembaharuan, proses kelahiran baru. Kalau tidak mau, ya kita tidak mungkin menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi ingat, proses kelahiran baru itu bukan proses yang bisa terjadi secara mendadak atau bisa terjadi dalam sekejap. Tidak. Seseorang harus mengalami pertumbuhan dari hari lepas hari, mengerti akan kebenaran dari hari lepas hari, mengalami pertobatan terus-menerus, ya, sehingga pada akhirnya ia bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, saudaraku. Nah, disinilah perubahan itu baru bisa menjadi permanen.
Lalu bagaimana proses perubahan itu terjadi? Ya sama seperti yang firman Tuhan katakan tadi. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya di dalam menjalani hidup ini, lalu ada persoalan-persoalan hidup, ada masalah, ada tantangan, ya. Semua itu terjadi tidak terlepas dari kontrol Allah. Bahkan kita harus jujur bahwa seringkali persoalan-persoalan hidup seperti itulah yang Allah gunakan untuk membentuk kita supaya semakin mengerti apa yang Dia kehendaki di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi hidup menuruti keinginan diri kita sendiri, tetapi kita terus belajar. Tentu lewat persoalan-persoalan hidup itulah kita akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Lalu kita hidup hanya untuk melakukan kehendaknya. Dan tujuannya hanya satu, supaya pada akhirnya kita tidak ditolak oleh Allah, saudaraku. Pada akhirnya kita bisa menjadi orang yang benar-benar berkenan kepada Allah. Jangankan kita, saudaraku, orang seperti Rasul Paulus pun punya kegentaran jangan-jangan Allah akan menolak dia atau tidak mengenal dia. 1 Korintus pasal 9, kalau kita melihat ayat 27, di situ firman Tuhan katakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi di sini kita harus bisa mengerti bahwa proses untuk mengalami perubahan supaya menjadi seperti Kristus, menjadi serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus adalah proses perjuangan yang panjang. Disinilah kita harus mau dibentuk oleh Tuhan, sebab jika tidak, maka kehidupan kita sebagai orang percaya akan menjadi sia-sia. Kita tidak akan dikenal oleh Tuhan. Kalau kita melihat Matius pasal yang ke-7 ayat 21, firman Tuhan katakan apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi di sini kita harus benar-benar mengerti kebenaran ini, jangan menghindar. Jangan kita berpikir, ini konteksnya atau ayatnya ditujukan hanya kepada penyesat. Siapapun itu, ketika kita tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, maka kita tidak akan mungkin dikenal oleh Allah Bapa di sorga. Sederhananya seperti itu. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita supaya kita bisa mengambil keputusan untuk berjuang, meninggalkan kehidupan kita yang lama, lalu kita masuk di dalam kehidupan yang baru, di mana kita mau belajar semakin hari mengalami perubahan, supaya semakin hari kehidupan kita, manusia batinnya kita akan semakin menjadi serupa dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita angkat tangan di hadapan Tuhan, dan biarlah Bapa di sorga menurunkan tangannya dan memberkati kita semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kita, menyertai langkah hidup kita, memberkati langkah kehidupan kita saat ini, kekal selama-lamanya. Dan segala berkat itu kita terima dengan iman percaya dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur pagi besok hari. Shalom.